Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pengolahan air. Jadi, sistem pengolahan air di industri farmasi. Jadi, sistem pengolahan air ini merupakan sarana penunjang kritis yang ada di industri farmasi. Hal ini diatur dalam kalau tidak salah itu sistem sarana penunjang kritis yang ada di industri farmasi itu diatur dari Badan POM. Itu ada bukunya atau guideline-nya itu tahun 2013. Nah, itu sarana penunjang kritis itu ada apa saja di industri farmasi. Biasanya itu sistem HVAC, sistem pengolahan air, dan sistem udara tekan atau kompres air. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistem pengolahan air. Kenapa sistem pengolahan air ini menjadi kritis? Karena tentu saja salah satu bahan utama dalam pengolahan di industri farmasi, di mana kebutuhan utama yaitu terkait air. Air bisa digunakan untuk pencucian, untuk pelarutan, menjadi bahan utama dari pembuatan obat itu sendiri. Contohnya disediaan steril yaitu infus, di mana air menjadi bahan baku utama dalam pembuatan produk itu sendiri. Nah, air ini perlunya jadi air ini karena menjadi bahan baku utama, hal tersebut diatur untuk menjaga kualitas air ini sebagai bahan baku untuk pembuatan produk sediaan infus atau farmasi yang lain seperti itu. Jadi sistem pengolahan air ini diatur dalam CPOP dan ada bab khusus tersendiri yaitu sarana penunjang kritis. Nah, air apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam pembuatan produk sediaan farmasi? Jadi sederhananya itu diatur itu menjadi purified water dan water for injection. Purified water ini biasanya untuk sediaan obat non steril, sedangkan water for injection ini untuk obat sediaan steril. Nah, untuk pengolahannya nanti akan ada di slide selanjutnya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa air yang digunakan di industri farmasi itu ada beberapa macam. Sederhananya ada purified water dan water for injection. Purified water untuk obat dan steril, water for injection untuk steril. Hal ini diatur. Nah, dalam pengolahannya untuk mendapatkan purified water itu diatur dalam beberapa step seperti itu. Untuk water for injection juga sama, kan air untuk injeksi di mana pengolahannya itu lebih kritikal daripada BW dan persyaratannya itu lebih ketat daripada purified water. Contohnya seperti ini. Nah, untuk purified water itu harus memiliki konduktivitas di bawah 1,3 mikrosimen atau sama. Hal itu juga sama dengan water for injection. Nah, hal yang membedakan biasanya itu pada kandungan mikroba yang boleh terkandung di BW maupun BFI. Seperti itu, bukan boleh ya, tapi dibatasi. Nah, untuk uji batas mikroba atau ALT pada purified water itu kurang dari 100 CFU colony forming unit per mililiter. Sedangkan water for injection itu lebih ketat, yaitu kurang dari 10 CFU colony forming unit. Nah, dan pada WFI itu tidak boleh kandungan endotoksinnya itu harus kurang dari 0,25 IU per mililiter seperti itu. Jadi pada WFI itu diatur lebih ketat, terutama pada Farmakope Indonesia yang ke-6 itu pada WFI diatur untuk endotoksinnya, sedangkan pada HPW itu belum diatur seperti itu. Oke, nah ini dijelaskan spesifikasi temperatur bahwa temperatur berdasarkan peraturan kesehatan RI nomor 32 tahun 2017 dan sebaik berikut. Temperatur ini merupakan air ledeng atau air minum. Jadi air yang dapat digunakan untuk minum itu memiliki persyaratan seperti ini, tidak lebih ketat dari BW maupun BFI seperti itu. Jadi biasanya temperatur ini merupakan bahan baku untuk pembuatan BW dan BFI. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
peruntukannya WFI itu untuk sediaan steril, sedangkan non steril itu cukup menggunakan PW saja. Kenapa sih WFI itu water air yang digunakan untuk sediaan steril itu harus menggunakan WFI, sedangkan untuk non steril yang biasanya untuk oral itu hanya cukup untuk menggunakan PW. Jadi sederhananya kalau WFI itu kan sediaannya masuk ke dalam darah. Jadi ketika obat tersebut masuk ke dalam aliran darah, diinjeksikan, maka langsung terdistribusi ke seluruh area tubuh. Nah, sedangkan kalau obat-obatan steril atau oral itu masih yang proses konsumsinya masuk lewat mulut itu masih perlu melalui beberapa tahapan, masih melewati lambung, kemudian saluran cerna di mana di dalam proses saluran cerna itu melewati asam basa seperti itu. Jadi bakteri itu bisa bisa mati dalam proses saluran cerna tersebut seperti itu. Jadi kenapa sediaan steril yang menggunakan WFI itu diatur lebih ketat seperti itu. Nah, dalam proses pembuatan PW maupun WFI itu melalui beberapa tahapan seperti itu. Berdasarkan FI6, air murni adalah air yang mempunyai persyaratan air yang dimurnikan dengan cara destilasi, penukar ion, osmosis balik, atau proses lain yang sesuai, tidak mengandung zat bahan lain. Jadi seperti ini sederhananya dalam pembuatan purified water. Jadi raw water, misalnya ini diambil dari sumur dilewatkan kepada multimedia filter. Multimedia filter ini terdiri dari beberapa filter, dari filter pasir, filter yang memiliki beberapa ukuran diameternya, sehingga kotoran-kotoran itu tersaring di multimedia filter. Kemudian air akan melewati active carbon filter, kemudian water softener filter, heat exchanger, dan microfilter, reverse osmosis, ADI, electrodeionization, kemudian melewati biometer, kemudian masuk kepada BW tank, purified water tank, seperti itu. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi multimedia filter ini terdiri dari beberapa filter dengan porositas 6 sampai 12 mm, kemudian ada filter lagi 2,4 sampai 4,8 hingga 0,6 sampai 1,2 mm. Di bawah filter tersebut terdapat sel filter. Multimedia filter ini berfungsi untuk menghilangkan partikel atau endapan pada raw water. Kemudian setelah melewati multimedia filter, air akan melewati active carbon filter. Nah, karbon aktif berfungsi untuk menyerap anorganik dan menghilangkan warna, bau, dan rasa air. Seperti itu. Setelah melewati carbon filter, ia akan melewati water softener filter. Water softener filter ini berisi resin anionik dapat menurunkan kesadaran air dengan ion Ca dan Mg2+. Seperti itu. Setelah melewati water softener filter, biasanya akan melewati heat exchanger, digunakan untuk memanaskan air yang akan didistribusikan. Berfungsi untuk secara nggak langsung itu membunuh bakteri. Jadi airnya dipanaskan, berfungsi, kemudian dia akan secara nggak langsung bakteri akan berkurang seperti itu. Setelah melewati HE akan melewati microfilter sebelum air melewati reverse osmosis. Setelah melewati reverse osmosis, air melewati membran RO dari konsentrasi tinggi ke rendah dengan adanya tekanan sehingga dapat memisahkan air dan ion ataupun partikel yang tidak diinginkan. Setelah melewati RO, ia akan melewati EDI. EDI dapat mengangkat kation dan anion dengan elektroda yang dipasang di samping resin yang kemudian dialiri arus listrik searah sehingga pemurnian tidak perlu regenerasi seperti itu. Setelah melewati EDI, ia akan melewati pH meter. pH meter dapat kalibrasi pH air, jadi berfungsi untuk mengukur pH air yang lewat. Seperti itu, apabila pH air tidak sesuai dengan ketentuan, maka ibaratnya tidak akan bisa
masuk ke proses step selanjutnya sehingga perlu diolah. Kemudian pada sistem pengolahan air yang lain itu biasanya terdapat ozon generator untuk sanitasi pipa distribusi atau sanitasi air yang dilakukan untuk membunuh bakteri. Fungsinya sama dengan UV light untuk menghilangkan ozon pada lambda 254 nanometer. Jadi setelah air dibersihkan maka dilakukan sinar UV untuk menghilangkan ozon itu tadi seperti itu. Nah, untuk WFI, sistem WFI itu setelah uh, dapat dari purified water tank itu biasanya selanjutnya itu akan didestilasi. Nah, setelah didestilasi itu akan ditampung di WFI tank, WFI storage tank seperti itu. Nah, setelah WFI storage tank didapatkan, dapat WFI, akhirnya kemudian WFI didistribusikan atau melalui sistem looping. Jadi uh, air itu tidak berhenti pada tangki, tapi didistribusikan secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Kenapa tidak boleh berhenti? Karena kalau berhenti nantinya akan ada akumulasi atau pertumbuhan biofilm dari bakteri, sehingga bakteri nantinya akan muncul. Nah, kalau air terus bergerak, terus sistem looping, maka tidak akan jadi bakteri itu tidak akan mudah tumbuh seperti itu. Tentunya ini masuk ke pengendalian biokontaminasi. Salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian serius selama penyimpanan dan distribusi air adalah masalah pengendalian proliferasi mikroba. Terdapat beberapa teknik yang digunakan terpisah atau lebih sering dalam kombinasi, yaitu jadi pengendalian biokontaminasi ini jadi pengendalian agar sistem pengolahan air yang digunakan atau PB atau WFI tank digunakan itu tidak tumbuh bakteri. Karena apabila tumbuh bakteri, sederhananya air itu perlu dibuang atau diolah kembali. Nah, bagaimana sih cara untuk mengendalikan biokontaminasi ini? Yaitu dengan cara mempertahankan sirkulasi aliran secara kontinu dalam sistem distribusi air untuk mengurangi kecenderungan pembentukan film. Kemudian desain sistem yang memastikan pipa sependek mungkin. Dalam sistem bersuhu ambien atau suhu lingkungan, pipa dilindungi terhadap pengaruh pipa panas yang berdekatan. Deadleg pada instalasi pipa lebih kecil dari 3 kali diameter pipa cabang. Jadi tidak boleh ada deadleg. Deadleg itu ibaratnya sistem. Jadi pipa yang deadleg itu pipa yang tidak bisa mengalirkan air atau ada genangan air dalam sistem pipa. Jadi itu tidak boleh. Kemudian menggunakan katu diafragma yang dijenis atau valve. Kemudian sistem pipa dipasang dengan kemiringan tertentu untuk menggunakan pengosongan atau drain. Nah, pengamatan pertumbuhan mikroba dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu radiasi UV atau dalam sistem pemipaan mempertahankan pemanasan sistem pada suhu acuan lebih dari 65 derajat Celcius. Sistem secara berkala menggunakan air panas atau air panas seperti itu atau ini. Jadi air WF itu dilewatkan pada heat exchanger dipanaskan di mana suhunya itu harus lebih besar dari 70 derajat Celcius itu agar bakteri tidak mudah tumbuh. Kemudian secara rutin atau secara kimiawi menggunakan ozon atau bahan kimia yang cocok untuk sistem sanitasi. Jika digunakan sanitasi kimiawi, penting untuk membuktikan residu kimia telah dihilangkan sebelum air digunakan. Ozon dapat dihilangkan secara efektif dengan menggunakan radiasi UV pada panjang gelombang 254 nanometer yang jam penggunaannya diperiksa secara berkala. Nah, bakteri apa saja sih yang paling banyak di air secara biasanya dalam sistem pengolahan air itu dilakukan pemantauan lingkungan atau dalam hal ini yaitu pemantauan air itu biasanya dilakukan tiap minggu. Itu untuk mengecek bagaimana kualitas sumber air itu sendiri, bagaimana air itu apakah mengandung mikroba atau tidak. Nah, seperti itu biasanya mikroba yang difungsikan yaitu eh,
Nah, untuk mengecek apakah ada mikrobas Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia E. coli, kemudian Salmonella sp. Seperti itu. Jadi, baik itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang didiskusikan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah.